Setelah mengetahui rahasia bos wanitaku, aku terkena masalah besar. Bab 817-842. Mohon dukungannya dengan cara like, komen dan subscribe serta share video yang ada di channel ini ya guys. Agar Mimin semangat dan channel ini tetap berkembang. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bukankah kamu kaisar bawah tanah dari Provinsi Hollow? Bukankah masalah sepele ini bisa kamu atasi? Suzie sedikit bingung. Mengapa perusahaan Windy mengalami masalah seperti itu dalam sebuah proyek? Biarkan aku memahami situasinya dulu. Deon menelepon kepala Departemen Bisnis Provinsi yang mengunjunginya tadi malam. Seperti ini masalahnya. Deon menjelaskan masalahnya dengan singkat dan lengkap. Pak Deon, mohon tunggu sebentar. Aku akan meminta seseorang untuk menanyakannya. Mana mungkin mereka bisa membangkang terus-menerus. Orang itu tidak menutup telepon, mengangkat telepon rumah di atas meja untuk menelepon. Mendengarkan kata-kata dan nada suaranya, Deon masih cukup bertekad. Pak Deon, masalah ini di luar dugaan aku. Beberapa saat kemudian, suara kepala Departemen Bisnis Provinsi kembali terdengar. Aku baru saja meminta seseorang untuk bertanya. Mereka bilang bahwa semua departemen bisnis di Provinsi Hollow sudah menerima perintah dari Kota Risan untuk jangan menjual apapun pada perusahaan Windy. Aku juga meminta orang untuk memukuli mereka, tapi mereka menolak. Pak Deon, aku nggak bisa membantu. Kalau hanya beberapa orang, aku masih bisa melawan, tapi... Kepala Departemen Perdagangan Provinsi terdengar malu dan tidak melanjutkan. Namun, Deon sudah mengerti maksudnya. Deon juga memahami kesulitannya. Tidak bisa begitu saja membersihkan semua kamar dagang utama di provinsi ini. Jika seperti ini, mungkin akan sulit untuk pensiun dengan tenang. Pak Satir, aku tahu, maaf sudah merepotkanmu. Deon menutup telepon. Kali ini, kaisar bawah tanah nggak berguna. Dia mengangkat bahu ke arah Suzie sambil bercanda melihat Deon masih tertawa. Suzie terdiam. Sekarang mau bagaimana lagi? Sebenarnya, aku punya identitas lain yang belum aku ceritakan padamu. Aku juga kaisar bawah tanah Provinsi Hollow. Deon berkata sambil tersenyum. Sudahlah, kamu harus naik tahta secepatnya, lalu mengeksekusi semua orang ini, agar aku bisa menjadi wakil manajer umum tanpa harus berurusan dengan semua hal yang berantakan itu. Suzie meliriknya sambil berkata dengan marah. Suruh para pekerja pulang dulu dan tinggalkan peralatannya dulu. Pekerjaan pasti akan dimulai dengan lancar besok pagi. Setelah mengatakan itu, Deon segera pergi. Jaga gudang baik-baik. Jangan sampai ada orang yang masuk. Di kantor manajer umum perusahaan konstruksi Alama. Ken memegang cerutu di mulutnya dan sedikit menyipitkan matanya. Beberapa saat berikutnya, suara berisik terdengar dari ponsel. Berhenti! Siapa itu? Deon dari perusahaan Windy. Aku datang untuk melihat bahan bangunan yang dipesan oleh perusahaan kita. Manajer umum kami bilang nggak ada yang boleh memasuki gudang. Bagaimana kalau aku memaksa masuk? Ken yang sedang dengan malas bersandar di sandaran kursi langsung terkejut. Hentikan orang ini. Sekarang aku akan pergi. Di pintu masuk gudang perusahaan konstruksi Alama, Deon dikelilingi oleh puluhan satpam. Bukankah gudang kalian terbakar? Kelihatannya nggak seperti itu sama sekali. Deon menunjuk ke gudang utuh di depannya dan bertanya. Ada kebakaran di dalam. Seorang satpam mendengus dingin dan berkata. Kebakaran atau enggak? Aku akan tahu sampai aku melihatnya sendiri. Perusahaan kita sudah membayar uangnya dan bahan bangunan yang ada di sini sebenarnya sudah menjadi milik perusahaan Windy. Deon berjalan menuju gudang. Kalau kamu berani mengambil langkah maju lagi, kami akan mematahkan kakimu, teriak seorang satpam. Berisik. Deon mendengus dan menyerang dengan keras. Dalam sikjap mata, puluhan satpam jatuh ke tanah. Tidak ada seorang pun di depannya. Pak Deon, kenapa kamu begitu marah? Saat ini, suara tawa terdengar. Ken berjalan menuju Deon dengan menggunakan sepatu kulitnya. Kamu bos perusahaan konstruksi Alama? Deon menoleh untuk melihatnya dan sedikit menyipitkan matanya. Perusahaan konstruksi Alama adalah milikku.
Ken tersenyum dan mengangguk. Kebetulan sekali, kita pergi bersama untuk melihat apakah bahan bangunan yang dipesan oleh perusahaan Windy benar terbakar. Kalau nggak kebakaran, jangan salahkan aku akan berbuat kejam padamu, Deon berkata dengan sikap yang dingin. Pak Deon, kamu sudah tahu, kenapa masih memaksaku untuk pergi ke sana? Nggak ada gunanya sama sekali. Ken mengembuskan kepulan asap dan membujuk dengan tatapan serius. Bagaimana kalau aku memaksa untuk melihatnya? Deon bertanya. Kalau begitu, kamu akan menyesalinya. Ken secara bertahap menahan senyum di wajahnya dan mengancam dengan suara yang keras. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa membuatku menyesal. Deon tidak takut sama sekali. Oke. Pak Deon bersikeras untuk memaksanya. Teman-teman, buka pintunya dan biarkan Pak Deon melihat baik-baik. Ken tertawa dan melambaikan tangannya. Satpam bangkit dari tanah, membuka kunci dan mendorong pintu gudang. Kepulan debu keluar. Sinar matahari berangsur-angsur masuk. Deon bisa melihat dengan jelas pemandangan di gudang. Di gudang besar, ada ratusan orang yang sedang memegang tombak panjang sambil menatap Deon. Di belakang mereka ada tumpukan bahan bangunan. Pak Deon, sudah kubilang, nggak ada gunanya bagimu melihat semua ini. Ken masuk ke gudang, mengambil senapan dari tanah dan memasukkan amunisi. Pak Deon, pulang saja. Gudang perusahaan konstruksi Alama kami benar-benar terbakar. Dia menatap Deon sambil tersenyum. Kamu mempermainkanku, kan? Deon tersenyum menghina. Aku memang mempermainkanmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Ken mengedipkan matanya. Ekspresi penghinaan muncul di wajahnya. Deon sendiri tidak punya begitu banyak orang dan senjata. Untungnya, Deon sudah membuat rencana 2 hari ini. Selama uangnya ada, Ken akan memiliki orang dan senjata sebanyak yang dirinya mau. Tiba-tiba, Deon tertawa. Setelah itu sebuah peluit tajam terdengar. Anak panah yang menembus awan lepas landas ke langit dengan kecepatan sangat tinggi. Sebuah mobil melaju dan berhenti di belakang Deon. Tembak! Tembak! Ekspresi Ken langsung berubah. Deon ini sudah siap. Namun, sebelum para gangster di gudang sempat menembak, lubang gelap sudah menonjol dari jendela kendaraan tersebut dan mengeluarkan percikan api. Orang-orang di gudang jatuh satu persatu. Satu demi satu, orang-orang kuat turun dari kendaraan dan berdiri di belakang Deon. Akhirnya yang turun adalah Romi. Raut wajah Romi dipenuhi dengan rasa heran. Dibandingkan dengan Provinsi Sino, kekuatan bawah tanah di Provinsi Hollow sepertinya belum hilang. Romi menghela nafas. Tangkap Ken hidup-hidup, karena dia masih berguna bagiku. Setelah itu, kirimkan bahan bangunan di gudang ke lokasi konstruksi. Aku akan meminjamkan kamu orang-orang ini selama 3 hari. Aku ingin kamu mengambil alih seluruh dunia bawah tanah di Provinsi Hollow. Perintah Deon. Setelah malam ketika Romi terluka, Deon mengirimnya ke Provinsi Sino dan memintanya untuk menemui salah satu bawahan lamanya. Setelah itu, Romi kembali bersama orang-orang ini. Deon benar. Mereka semua berada di bawah tanah dan ketika orang-orang dari Provinsi Sino tiba di Provinsi Hollow, benar-benar bisa membantu satu sama lain. Romi begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dalam semalam, dia berubah dari bos yang hebat dibandingkan dari 2 hari terakhir ini yang baginya benar-benar sangat menyedihkan. Sekarang Romi ingin mengambil kembali semua yang hilang. Bahkan lebih. Apa yang diminta Pak Deon untuk direbut bukanlah kota Cielo yang kecil, tetapi seluruh Provinsi Hollow. Ken sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemas dan jatuh ke dalam genangan darah. Ken diikat dan dilempar ke dalam mobil. Deon mengemudikan mobilnya sendiri dan membawa pergi Ken. Dengan adanya orang-orang dari Provinsi Sino di sini, Deon tidak perlu mengkhawatirkan sisanya. Keluarga Wison, Deon menghentikan mobilnya di lapangan sepi, membuka pintu, melemparkan Ken keluar dari mobil lalu bertanya. Bukan. Iya. Ken hendak menyangkalnya. Tapi Deon memelototinya dan dengan cepat berubah pikiran. Pak Deon, aku juga nggak berdaya. Keluarga Wison sudah memerintahkan, siapa di antara kita yang berani melawan?
Deon mengangguk. Deon sudah menebaknya. Jadi, menurutmu sekarang, keluarga Wison atau aku yang lebih menakutkan? Deon menyalakan rokok sambil menatap Ken. Ken menggigil saat mengingat adegan berdarah di gudang. Namun, memikirkan tentang keluarga Wison. Pak Deon, kamu masih belum menyadari betapa kejamnya keluarga Wison. Kalau keluarga Wison ingin berurusan denganmu, metode ini mungkin gak dianggap sebagai langkah nyata oleh mereka, tapi hanya kata-kata biasa. Tapi dengan kata-kata biasa ini, kita nggak akan bisa lepas dari hal ini. Ken menarik napas dalam-dalam, tatapan matanya penuh dengan ketakutan. Jadi, semua yang kamu lakukan adalah karena kamu sudah nggak berdaya? Deon selesai menghisap rokok di tangannya, menyeka puntung rokok dengan sol sepatunya dan bertanya sambil tersenyum. Benar, Pak Deon. Aku memang terpaksa. Kalau enggak, aku nggak akan repot-repot melakukan hal ini. Ken mengangguk berulang kali dan berkata dengan tergesa-gesa. Tolong lepaskan aku. Aku benar-benar terpaksa. Haha. Kalau terpaksa, apa maksud orang-orang di gudang itu? Menurutku kamu punya alasan yang kuat. Deon masih tersenyum, yang membuat Ken merasa ketakutan. Aku bersiap untuk hal-hal yang gak terduga. Ken menjelaskan dengan tergagap. Kamu bahkan mencari alasan yang gak masuk akal seperti itu. Beritahu pada Milson. Aku, Deon, sangat ingin menantangnya. Dalam 2 hari, setelah aku mengalahkan keluarga Wison, aku akan pergi mencarinya dan membuatnya menyesal. Setelah mengatakan itu, Deon membuka mulut Ken dan memasukkan pil ke dalam mulutnya. Ken benar-benar tercengang. Dion Kino Milson? Setelah dunia bawah tanah di Provinsi Hollow bersatu, Ken, seorang yang termasuk pintar bertanya dalam banyak cara dan melalui berbagai koneksi lalu bisa menghubungi Milson. Pagi ini, setelah menerima instruksi dari keluarga Wison, dia berinisiatif menghubungi Milson. Ken ingin menggunakan kejadian ini untuk menyenangkan keluarga Wison dan Milson. Kebetulan mereka berselisih dengan Deon. Ken bahkan meminjam orang dan senjata dari Milson lalu memasang jebakan di gudang, menunggu Deon jatuh ke dalam perangkap. Deon langsung masuk ke mobil, menutup pintu dan pergi. Ada lawan yang begitu menarik datang ke kota Cielo. Bagaimana mungkin Milson tidak mengetahui identitas lawannya? Meskipun tidak berada di kota Risan, Deon masih memiliki sumber informasinya. Apalagi bagi tokoh terkenal seperti Milson, sedikit gerakannya saja bukanlah sebuah rahasia. Ken tidak tahu pil apa yang diberikan Deon padanya. Ken datang ke villa Milson dengan bingung dan membunyikan bel pintu. Setelah beberapa saat, pintu berat itu terbuka, memperlihatkan ruang tamu yang indah. Ken? Apa yang kamu lakukan di sini? Begitu melihat Ken, Milson sedikit mengerutkan kening. Di matanya, Ken bahkan bukan orang penting. Hanya sebuah benda yang bisa dirinya manfaatkan. Pak Milson, Deon meminta aku untuk menyampaikan pesan padamu. Deon bilang, setelah Ken selesai berbicara, Milson hendak berbicara. Saat berikutnya, terdengar suara keras. Tubuh Ken meledak. Darah serta daging beterbangan kemana-mana. Seluruh tubuh Milson berlumuran darah, banyak potongan daging yang tergantung di tubuhnya. Wajahnya sangat pucat dan matanya dipenuhi niat membunuh. Deon, apa kamu menyatakan perang padaku? Deon menggertakkan gigi. Di saat yang sama, ada juga rasa takut yang kuat di matanya. Begitu selesai berbicara, Ken meledak. Hal ini menunjukkan bahwa Deon tidak hanya menyelidiki identitasnya, tapi juga mengetahui keberadaannya. Deon bahkan menghitung waktu yang dibutuhkan Ken untuk sampai di rumahnya, sehingga Deon dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik. Kamu hanyalah orang lemah. Kamu nggak akan bertahan lama. Milson mencibir dan berkata dengan sedih. Pada hari yang sama, sejumlah bahan bangunan yang dipesan oleh perusahaan Windy dikirim ke lokasi pembangunan. Keesokan paginya, lokasi konstruksi berjalan lancar dan konstruksi resmi dimulai. Meskipun industri bahan bangunan di Provinsi Hollow belum mencabut pemblokiran terhadap perusahaan Windy, bahan bangunan ini akan cukup untuk sementara waktu. Saat ini, meskipun mereka memesan dari tempat lain,
mereka masih dapat mengirimkannya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa serangan keluarga Wilson akan datang begitu dahsyat. Seperti yang dikatakan Ken, metode ini hanyalah kata-kata biasa dari seseorang di keluarga Wilson. Dan hari ini, raksasa keluarga Wilson secara resmi akan menyerang. Haris menandatangani perintah pemblokiran setiap orang atau organisasi dilarang melakukan transaksi dengan perusahaan Windy. Apa ini efektif? Dari segi akibat hukum, perintah pemblokiran ini tidak begitu berakibat fatal. Namun dalam praktiknya, setidaknya tidak ada organisasi ekonomi yang berani melanggarnya. Jika tidak, air, listrik, dan makanan yang kamu gunakan semuanya dipasok oleh industri keluarga Wilson. Mana bisa melawan mereka? Pada siang itu, tim konstruksi di lokasi semuanya dievakuasi tanpa peduli pelanggaran kontrak. Di perusahaan Windy, sebagian besar manajer menengah telah mengundurkan diri. Sisanya adalah mereka yang sangat membela Deon. Bahkan 80% pembawa acara di perusahaan Windy pergi. Dengan perintah pemblokiran, upaya jangka panjang perusahaan Windy tampaknya telah berubah menjadi gelembung yang akan meledak segera setelah ditusuk. Saat ini, Suzie sudah sangat khawatir. Suzie tidak pernah mengira lawan perusahaan Windy adalah keluarga Wilson. Bahkan tidak pernah menyangka keluarga Wilson akan menggunakan cara seperti itu untuk melawan perusahaan Windy. Bagaimana ini? Wajah Suzie penuh dengan senyuman mencela diri sendiri. Saat ini, ponselnya berdering. Telepon dari ayahnya. "Sekarang kamu di mana?" Suara kesal dari ayahnya terdengar. "Aku di perusahaan." Suzie terdiam sejenak dan berkata, "Kamu tahu perintah pemblokiran yang dikeluarkan oleh keluarga Wilson?" Tanya ayah Suzie. "Aku tahu. Aku sekarang sedang mencari jalan keluarnya." Nada suara Suzie terdengar penuh dengan kelelahan. "Apa yang bisa kamu tangani? Pulang sekarang juga." Ayah Suzie memarahi. "Sekarang perusahaan nggak bisa berjalan tanpa adanya aku." Suzie mengerutkan kening dan berkata, "Aku katakan lagi, cepat pulang. Kalau enggak, jangan pernah menginjakkan kaki di rumah lagi." Ayah Suzie sangat marah. Saat ini, apa Suzie sendiri belum menyadari konsekuensi menyinggung keluarga Wilson dari kota Risan? Saat itu, bukan hanya Suzie, tapi seluruh keluarga akan terlibat. "Sudah kubilang, sekarang aku nggak akan pergi." Setelah mengatakan itu, Suzie langsung menutup telepon. Setelah itu, Suzie mengusap matanya yang hampir menangis dan terus mengerjakan tumpukan dokumen di atas meja. Entah berlalu berapa lama. Di luar kantor, terdengar suara berisik. "Tuan, Anda nggak boleh masuk. Pergi." Di tengah teriakan yang keras, pintu kantor dibuka. Suzie terkejut saat melihat orang-orang di luar rumah. "Ayah, kenapa datang ke sini?" Suzie segera berdiri. "Kalau aku nggak datang, seluruh keluarga Yale akan hancur di tanganmu." Ayah Suzie mendengus dingin dan berkata, "Ayah, meskipun mereka keluarga Wilson dari kota Risan, aku nggak berpikir kita nggak bisa melawan mereka sama sekali." Suzie menggertakkan gigi dan berkata, meski masih belum bisa melihat secercah harapan itu, sosok pria yang selalu menciptakan keajaiban muncul di benaknya dari waktu ke waktu, yang memberinya harapan yang tak terbatas. "Melawan? Dengan apa kamu akan melawan mereka?" Raut wajah ayah Suzie penuh dengan penghinaan. "Gak banyak orang yang tersisa di perusahaan kalian. Jadi dengan apa kamu melawan mereka? Keluarga Wilson belum menyerang sendiri." "Ayah, aku nggak akan ikut denganmu." Suzie menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, "Bukan hakmu untuk menolak. Bawa dia pergi dari sini." Ayah Suzie melambaikan tangannya dan beberapa pengawal yang dibawanya bergegas menuju Suzie. "Nona, maaf." Beberapa orang mengikat Suzie dan ingin membawanya pergi dengan paksa. Saat ini, semua satpam perusahaan Windy telah melarikan diri dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. "Berhenti." Saat ini, suara Deon terdengar. Deon melangkah dengan wajah cemberut. "Kalian berani sekali menculik orang di perusahaanku." Deon sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang keras,
Dia adalah putriku. Apa masalahnya kalau aku membawanya pergi? Ayah Suzie mencibir dan bertanya. Deon tertegun sejenak dan meliriknya. Suzie sudah dewasa. Sekarang Suzie nggak mau. Meskipun kamu ayahnya, aku nggak akan mengizinkanmu membawanya pergi dengan paksa. Deon berkata dengan sikap yang dingin. Lalu kenapa? Biarkan dia tinggal di sini dan terlibat masalah denganmu, hingga menghancurkan masa depannya? Aku nggak peduli apa hubungan kalian. Selama Suzie berada di hatimu, kamu harus membiarkan Suzie pergi. Jangan biarkan Suzie menderita karenamu. Ayah Suzie berkata dengan suara yang keras. Terlibat karena aku? Terlibat bagaimana? Deon mengangkat alisnya dan tampak agak terkejut. Haha, kamu pura-pura bodoh? Jangan bilang, kamu nggak tahu perintah pemblokiran yang dikeluarkan oleh keluarga Wison? Ayah Suzie mencibir. Oh, kamu bicara tentang perintah pemblokiran? Aku sudah menyelesaikan masalah kecil ini. Deon tampak tenang. Hal ini justru membuat ayah Suzie tertegun sejenak dan ragu-ragu. Nggak percaya? Kunjungi saja situs resmi perusahaan Windy. Nantinya kamu juga akan tahu. Deon berkata sambil tersenyum. Ayah Suzie tampak sedikit serius. Jika Deon dapat menyelesaikan perintah pemblokiran, maka dia harus mengevaluasi kembali energi Deon. Dia berbalik untuk melihat sekretaris di sampingnya dan mengangguk. Sekretaris mengeluarkan ponselnya dan membuka situs resmi perusahaan Windy. Setelah itu, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Pak, lihat. Dia menyerahkan telepon pada ayah Suzie. Ayah Suzie mengambil ponsel itu dan melihatnya. Tertegun sejenak, lalu tertawa sinis. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu masih menertawakan perintah pemblokiran. Ayah Suzie tertawa terbahak-bahak hingga menangis. Di situs resmi perusahaan Windy, terdapat perintah pemblokiran yang dikeluarkan atas nama perusahaan Windy. Isi perintah pemblokiran sangat berbeda dengan yang dikeluarkan Haris. Namun, dari keluarga Wison, perusahaan mereka tersebar di semua lapisan masyarakat dan mengendalikan sumber kehidupan masyarakat. Mereka yang baru memenuhi syarat untuk mengeluarkan perintah pemblokiran ini. Perusahaan Windy, Dion? Setelah meninggalkan Provinsi Hollow, siapa yang akan mengenalmu? Bahkan di Provinsi Hollow, tidak semua orang mengenalnya. Perintah pemblokiran dikeluarkan untuk memblokir keluarga Wison? Lelyakan. Lucu sekali. Deon menatap ayah Suzie sambil mencibir. Lucu? Ayah Suzie akhirnya berhenti tertawa dan menatap putrinya. Inilah orang yang kamu ikuti. Orang gila yang buta dan sombong. Kamu percaya atau enggak? Sekarang kamu sudah menjadi bahan tertawaan seluruh dunia? Deon benar. Tak lama setelah perintah pemblokiran ini dikeluarkan, beberapa media mengetahui hal tersebut. Setelah dicetak ulang, banyak orang telah melihat perintah pemblokiran ini. Semua orang yang telah melihat perintah pemblokiran ini. Pemikiran pertama mereka, apakah orang bernama Deon ini sudah gila? Seseorang juga menunjukkan perintah pemblokiran ini pada Haris. Setelah melihatnya, Haris awalnya tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Memblokir keluarga Wison? Bodoh sekali. Haris berkata dengan nada menghina. Beberapa saat berikutnya, ponselnya berdering. Yang menelepon adalah orang yang bertanggung jawab atas perusahaan ladang minyak perusahaan Wison di Provinsi Sino. Haris mengangkat telepon. Pak Haris, celaka. Semua ladang minyak kita di Provinsi Sino telah diblokir. Suara ketakutan terdengar dari telepon. /diblocker? Siapa yang melakukannya? Haris tampak galak. Ladang minyak ini merupakan ladang minyak dengan luas dan jumlah penyimpanan minyak serta gas terluas yang ditemukan di negara Lordia sejauh ini. Mereka sudah menginvestasikan ratusan triliun di ladang minyak ini. Pihak militer dari Provinsi Sino, orang yang bertanggung jawab atas perusahaan ladang minyak Provinsi Sino milik keluarga Wison berkata dengan tergesa-gesa. Kenapa? Haris mengerutkan kening. Militer Provinsi Sino selalu punya hubungan baik dengan keluarga Wison. Bagaimana bisa tiba-tiba melakukan hal seperti itu? Mereka bilang,
Mereka bilang itu karena perintah pemblokiran, kata orang di ujung telepon. Perintah pemblokiran? Perintah pemblokiran apa? Pikiran Haris tidak berputar untuk beberapa saat. Perintah pemblokiran perusahaan Windy. Perintah pemblokiran perusahaan Windy? Apa hubungan perusahaan Windy dengan militer Provinsi Sino? Haris merasa sangat terkejut dan bingung. Nggak ada hubungannya, tapi mereka bilang ada tanda tangan orang itu di sana. Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan ladang minyak Provinsi Sino menelan seteguk air liur dan berkata dengan suara gemetar. Orang itu? Orang yang mana? Haris menemukan perintah pemblokiran dari situs resmi perusahaan Windy. Di atasnya, ada tanda tangan Deon. Tiba-tiba, Haris merasa sangat terkejut. Bajingan! Aku terlalu meremehkanmu. Bocah tengil, siapa sebenarnya kamu ini? Haris menggertakkan gigi dan mengumpat secara diam-diam. Pak Haris, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan ladang minyak Provinsi Sino bertanya dengan cemas. /Tunggu. Jangan sampai berkonflik dengan mereka. Bukankah hanya penghentian pekerjaan saja? Dalam pengembangan ladang minyak kita, nggak masalah kalau berhenti bekerja selama 1,5 tahun. Aku juga ingin tahu berapa lama dia bisa bertahan. Setelah Haris kembali tenang, raut wajahnya menjadi seperti biasa. Meskipun dirinya tidak tahu persis apa hubungan Deon dengan militer Provinsi Sino. Namun, militer Provinsi Sino ingin dia menyerah? Tidak akan mungkin. Setelah menutup telepon, Haris berpikir sejenak dan menelepon. Bantu aku periksa seseorang yang bernama Deon. Orang ini membuka sebuah perusahaan di kota Cielo bernama perusahaan Windy. Baru sekarang dia berpikir untuk menyelidiki identitas Deon. Pak Haris. Saat ini, sekretarisnya terhuyung-huyung ke ruang kerjanya. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Pergi. Ruang kerja adalah area terlarangnya. Dia berulang kali memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang diizinkan memasuki ruang kerjanya tanpa izinnya. Apa orang-orang ini tidak mendengarkannya sama sekali? Pak Haris, ada sesuatu yang harus aku laporkan. Sekretarisnya berkata dengan tergesa-gesa. Sesuatu yang penting? Hal penting apa yang bisa membuatmu masuk seenaknya saja ke ruang kerjaku? Katakan padaku. Kalau kamu nggak bisa memuaskanku, aku akan membunuhmu secara sadis. Haris mendengus dan berkata dengan nada dingin. Pak Haris, saluran transmisi listrik kita di Provinsi Sino sudah ditutup. Sekretarisnya berkata dengan ketakutan sambil memandang Haris. Pak Haris, kamu puas dengan berita ini? Haris tertegun. Puas? Aku sangat puas. Pergi dari sini. Haris mengambil teko di atas meja dan melemparkannya ke sekretarisnya. Sekretarisnya merangkak keluar dari ruang kerja. Ini adalah nyawa penting kehidupan keluarga Wison. Siapa yang berani menyentuhnya? Haris teriak dengan keras. Keluarga Wison mengandalkan dua hal untuk menghasilkan kekayaan. Entah itu dari listrik ataupun air. Listrik disalurkan dari barat dan pasti akan melewati Provinsi Sino. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa saluran transmisi listrik ini adalah sumber kehidupan keluarga Wison. Haris mengangkat telepon rumah berwarna merah dan memutar serangkaian nomor khusus. Panggilan ini langsung ditujukan ke kantor pemimpin Provinsi Sino. Pak Juna, aku perlu penjelasan. Kenapa pipa transmisi listrik perusahaan Wison di Provinsi Sino dihentikan? Kalau kamu nggak bisa memberiku penjelasan yang masuk akal, aku jamin semua investasi perusahaan Wison di Provinsi Sino akan ditarik hari ini. Kalaupun berbicara dengan pemimpin Provinsi Sino, Haris memiliki kepercayaan diri untuk mengambil sikap seperti itu. Pak Juna sedang pulang ke kota Risan untuk melakukan tugasnya. Sekarang, aku punya wewenang penuh untuk bertindak sebagai kepala Provinsi Sino. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Sohir. Saat ini, aku adalah wakil kepala nomor 1 di Provinsi Sino. Suara yang asing terdengar dari mikrofon. Haris tercengang. Pemimpin Provinsi Sino sudah diganti? Kapan ini terjadi? Kenapa dia tidak tahu apa-apa? Kalau begitu, sama saja,
Kamu harus memberiku penjelasan. Haris membuang pikiran berantakan di benaknya dan berkata dengan suara yang keras. Penjelasan? Perintah pemblokiran Pak Deon. Apa penjelasan ini cukup? Sohir berkata dengan sikap yang dingin. Dia tidak lain adalah Sohir, yang nyawanya diselamatkan oleh Deon di Provinsi Hollow. Sohir mengandalkan kekuatan Deon selama bertahun-tahun di Provinsi Sinnoh. Setelah tiba di Provinsi Sinnoh, Sohir dengan cepat membangun pijakan dan punya banyak sekutu, jadi tentu saja memiliki kekuatan yang besar. Ketika pemimpin Provinsi Sinnoh kembali ke kota Risan untuk melaporkan tugasnya, kemungkinan besar Sohir akan dipromosikan. Tentu saja, Sohir menjadi satu-satunya pilihan untuk bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Jika tidak ada masalah, ketika kepala Provinsi Sinnoh saat ini dipromosikan, Sohir bisa menjadi pejabat resmi. To air. Kata-kata Sohir seperti guntur yang meledak di benak Haris. Seperti yang diketahui semua orang. Karena letak geografis khusus Provinsi Sinnoh, kedua sistem besar tidak pernah mampu menghadapinya. Namun kini, perintah pemblokiran Deon justru bisa membuat mereka bersatu dan saling bekerja sama. Perusahaan Windy. Di luar pintu kantor Suzie. Ayah Suzie menyeka air mata dan merasa semua ini sangat konyol. Sekarang kamu masih nggak mau ikut denganku? Dia menoleh untuk melihat Suzie, merasa bahwa Suzie harus melihat sifat asli Deon sekarang. Deon orang gila yang suka membual. Sudah kubilang, aku nggak akan pergi. Siapa tahu, Suzie masih menggelengkan kepalanya, raut wajahnya sudah penuh dengan tekad. Ruat wajah ayah Suzie dipenuhi rasa tidak percaya. Apa Deon sudah menyantet kamu? Kamu patuh sekali dengannya. Ayah Suzie menjadi pucat karena marah. Aku percaya padanya. Suzie menggigit bibirnya dan berkata, kamu percaya padanya? Oke. Perintah pemblokiran sudah dikeluarkan untuk sementara waktu. Apa ada pergerakan? Ayah Suzie tertawa marah dan bertanya. Jangan cemas. Tunggu sebentar lagi saja. Peluru masih berterbangan. Saat ini, Deon berkata dengan pelan. Lama sekali. Kemungkinan pelurunya sudah terbang dari Provinsi Sinnoh ke Sina. Ayah Suzie berkata dengan sinis. Benar. Tinggal menghitung waktu saja, peluru ini kini sudah terbang ke Sina. Sudut bibir Deon sedikit terangkat dan segera mengeluarkan ponselnya. Pada saat ini, ada panggilan telepon masuk. Deon, kamu, Haris, kalau kamu mau berbicara denganku, datanglah sendiri ke perusahaan Windy dalam waktu 2 jam. Aku nggak mau bicara denganmu melalui telepon. Telepon ini dari Haris. Begitu membuka mulutnya, Haris disela oleh Deon. Deon selesai berbicara dengan nada dingin dan langsung menutup telepon. Ternyata bukan pelurumu yang terbang ke Sina, tapi omong kosong yang kamu banggakan yang terbang ke Sina. Ayah Suzie mencibir dan dengan sinis berkata, kamu bilang ini telepon dari Haris, kepala keluarga Wison dan ketua perusahaan Wison? Tuan Haris kenapa begitu banyak waktu, hingga menghubungi tokoh kecil sepertimu? Kalau mau bermimpi, minimal harus realistis dulu. Kamu mau Pak Haris datang ke perusahaan Windy untuk menemuimu secara langsung? Apa menurutmu kamu adalah salah satu pemimpin besar di kota Risan? Kalau kamu seperti ini, kamu harus pergi berkonsultasi ke rumah sakit saja. Perusahaan Windy bangkrut dan gak punya uang, jadi aku akan membayar biaya pengobatanmu. Ayah Suzie tidak percaya bahwa telepon itu dari Haris. Ikutlah denganku sekarang. Jangan main-main dengan orang gila ini. Ayah Suzie menatap Suzie dengan mata penuh amarah dan memerintahkan tanpa ragu-ragu. Bagaimana kalau Haris benar-benar muncul di sini dalam waktu 2 jam? Meski Suzie juga menganggap itu tidak mungkin. Namun, dirinya percaya pada Deon. Dia percaya bahwa Deon dapat menciptakan keajaiban. Kalau Pak Haris bisa muncul di sini, aku nggak akan memedulikanmu lagi. Kalau Pak Haris nggak muncul di sini dalam waktu 2 jam, ikuti saja aku pulang. Apa kamu berani? Ayah Suzie mendengus dingin dan berkata. Suzie memandang Deon. Deon memberinya tatapan meyakinkan dan mengangguk. Oke. Suzie menggertakkan gigi dan setuju. Setelah mendengar ini,
Ayah Suzie tersenyum. Kamu begitu terobsesi dengan anak ini sampai kehilangan akal. Bahkan dengan pesawat pribadi tercepat, dibutuhkan lebih dari 2 jam untuk sampai ke sini dari kota Risan. Ayah Suzie menggelengkan kepalanya dan berkata, Tiba-tiba, wajah Suzy menjadi pucat. 2 jam nggak lama. Kenapa masih harus terburu-buru? Sudah bicara sekian lama, apa tenggorokanmu nggak kering? Deon berkata dengan tenang. Haha, setelah Suzie pergi, aku ingin melihat apa kamu masih bisa sesantai ini. Ayah Suzie mencibir dan tidak berkata apa-apa lagi. 2 jam akan segera berlalu. Saat ini, suara baling-baling terdengar dari udara. Helikopter bersenjata datang. Bersambung.